Amali. Oke, nama aku Jidi Amali, biasa dipanggil Jidi. Aku usianya 22 tahun, 23 tahun per hari ini. Mmm, dan sejak 2016 aku udah join di Cerdik Mapan. Awalnya, eee, jadi sebelum, aku kasih tahu lebih lanjut, jadi Cerdik Mapan ini sebenarnya adalah, komunitas awalnya, tapi sekarang karena kita sudah, tumbuh, kita sekarang jadi, yayasan yang bertujuan untuk meningkatkan, tingkat literasi keuangan terutama di anak-anak muda, Indonesia. Karena banyak banget, anak-anak muda, terutama anak SMA, terus juga yang baru kuliah atau yang sedang kuliah atau yang sedang, baru mendapat pekerjaan. Jadi mereka ini adalah sasaran utama, kami Cerdik Mapan untuk memberikan, materi-materi ringan mengenai, budgeting, investasi, dan juga, planning mengenai keuangan. Aku boleh share screen ya? Jadi, biasanya kita di Cerdik Mapan ini ngebagi materi menjadi 3. Jadi biasanya kita memang nggak langsung sekali, pertemuan itu kita langsung ngebahas semuanya karena itu akan pusing banget. Jadi kita bahas, biasanya kita bagi 3. Pertama kita, bahas mengenai budgeting, financial budgeting. Kita lihat sebenarnya bagaimana sih kondisi, keuangan kita saat ini. Lalu ketika kita udah tahu kondisi keuangan kita saat ini, kita masuk ke sesi 2 yaitu financial goals. Nah, di financial goals ini kita baru mulai mapping nih, apa sih kira-kira, tujuan-tujuan keuangan kita karena, satu hal yang penting, yang namanya menabung itu nggak cuman kita menyisihkan uang, tapi kita harus tahu uang itu nanti akan, diberikan apa, gitu. Nah, yang terakhir itu adalah investasi. Nah, investasi ini dengan asumsi kita sudah tahu kondisi keuangan kita, terus kita juga sudah punya goals untuk, mmm, saving-saving kita atau, kalau kita punya tabungan, kita udah tahu mau dibawa ke mana itu tabungan. Nah, ini sedikit perkenalan, jadi kalau misalnya teman-teman berkenan untuk follow Instagram kami di Cerdik Mapan, jadi for your information aja, ini kan, screenshot-nya agak lama ya, jadi sekarang itu kita sudah mencapai 3.900 sekian followers. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini berkenan untuk follow, kita sangat amat terima kasih, karena kita sedang punya target untuk mencapai 5.000 followers di tahun ini. Oke, sekarang, aku mulai untuk materinya. Jadi pada materi, hari ini aku akan membawakan mengenai financial budgeting. Mungkin di sini aku boleh tanya-tanya sedikit nggak, background dari teman-teman di sini itu, usia berapa sampai berapa ya? Ini ada yang usia SMA gitu ya, dan kebanyakan usia 20 tahunan, Kak, dan ada juga ibu rumah tangga. Oh, oke, jadi beragam ya? Oke, oke. Iya, benar. Oke, aku ambil asumsi, di sini kita mulai dari nol ya untuk, pemahaman mengenai financial literacy. Oke, pertama-tama, apakah teman-teman di sini pernah nggak sih ngerasain hal-hal kayak gini? Jadi di tanggal muda, kita shopping, kita beli banyak, kita check out-in semua barang-barang di Shopee, tapi ternyata pas di tanggal tua, kita udah nggak punya uang. Ini sering banget kan terjadi. Nih, kalau misalnya di sini ada ilustrasi yang lebih, simpel lagi, di tanggal 1 sampai 3 biasanya kita makan KFC atau beli Solaria atau beli, GoFood, tapi di tanggal 4 sampai 10 kita udah mulai shifting, kita udah mulai berpindah, jadi kita makan warteg. Nah, ternyata tanggal 10 sampai tanggal 15 uang kita udah makin menipis, jadi kita cuman makan, mie instan dan, di atas tanggal 16 kita udah nggak punya uang, akhirnya kita makan promah. Biasanya yang kayak gini-gini tuh siklus makan anak kos nih. Mungkin di sini, beberapa dari teman-teman bisa relate ya. Jadi, ini sebenarnya adalah, eee, indikasi di mana, orang yang merasakan seperti ini berarti dia belum belum financial literate. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini ngerasa, "Eh, iya ya, aku tuh belum ngerti loh, aku tuh belum masuk ke kategori financial literate." Di sini teman-teman jangan
sedih karena sebenarnya di Indonesia sendiri pun 62% itu, dari penduduknya itu financial illiterate, dalam arti belum bisa mengelola keuangannya dengan baik. Hanya 38% dari, mmm, masyarakat Indonesia yang sudah bisa mengelola keuangannya dengan baik. Nah, sebenarnya apa sih financial literacy? Jadi sebenarnya financial literacy ini, pengertiannya sangat-sangat luas, tapi ini adalah, pengertian general atau pengertian yang umum, yaitu cakap dan terampil dalam mengelola sumber daya keuangan agar lebih sejahtera. Jadi yang dikatakan kita sebagai financial literate, itu nggak mesti kita kaya, nggak mesti kita punya benar-benar banyak uang. Tapi ketika kita, eee, punya uang, berapa itu, dan ketika kita spend, ketika kita, membelikan sesuatu, kita nggak usah mikir, "Eh, nanti gue punya uang nggak ya, 5 hari lagi? Atau aku punya uang nggak ya, nanti di akhir bulan?" Nah, kalau misalnya masih ada keraguan-keraguan atau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, berarti kita belum termasuk financial literate. Nah, ini beberapa indikasi kalau kamu itu masih financial illiterate. Pertama, asetnya kurang produktif. Nah, aset kurang produktif ini contohnya kita punya, uang, tapi uangnya ditaruh di bawah bantal atau bawah kasur. Nah, ini adalah banyak terjadi, di Indonesia juga ya, di orang-orang zaman dulu, ibu-ibu kita mungkin sering banget naruh uang di lemari, di bawah bantal, di bawah kasur gitu. Padahal uang tersebut sebenarnya yang namanya uang itu punya namanya time value of money atau uang itu di waktu yang saat ini sama waktu yang akan datang itu nilainya berbeda. Jadi kalau misalnya kita punya uang berapapun itu dan kita hanya ibaratnya mendem itu uang, itu jatuhnya jadi aset kita kurang produktif. Nah, kalau misalnya aset kita kurang produktif, berarti penghasilan kita nggak bisa maksimum. Padahal dengan aset yang kita miliki berapapun itu, sebenarnya kita bisa memiliki income atau pendapatan lainnya gitu eee, dalam hal apapun itu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, karena ini masih tentang financial budgeting. Lalu yang kedua ini adalah tujuan tidak tercapai dengan optimal, alias kita banyak bermimpi tapi nggak ada yang kesampaian. Dan yang terakhir, keuangan pribadi dan keluarga kurang terencana. Biasanya hal-hal ini terjadi, cukup lumrah di Indonesia. Biasanya kalau misalnya dia punya utang, terus dia untuk menutupi utang itu, dia ngutang lagi tempat lain. Jadi ibaratnya gali lubang tutup lubang, gitu. Dan 3 hal ini adalah hal-hal yang harus, teman-teman hindari. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai apa aja sih hal-hal penting agar kita bisa melek keuangan. Nah, melek keuangan tuh sama dengan financial literate gitu. Bahasa Indonesia yang mudahnya itu adalah melek keuangan. Pertama, kita harus tahu kondisi keuangan kita. Kedua, kita mengerti tujuan keuangan. Dan ketiga, kita juga harus paham bagaimana merencanakan keuangan atau financial planning. Yang terakhir, kita harus cerdas dalam menggunakan produk-produk keuangan. Nah, produk keuangan ini beragam banget. Mungkin yang paling basic dan mungkin teman-teman di sini pasti tahu, itu adalah dengan kita menabung di bank. Itu adalah salah satu produk keuangan. Tetapi, sebetulnya banyak banget produk-produk keuangan yang lain yang mungkin, seiring berjalannya waktu itu terus berkembang. Ada yang namanya reksadana, saham, obligasi, bahkan sekarang-sekarang ini mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang suka, ngelihat, berita-berita ada yang namanya cryptocurrency atau Bitcoin. Nah, itu adalah salah satu juga dari produk keuangan. Nah, sekarang aku mau tanya nih, oh udah ada jawabannya, sorry. Jadi, apakah nilai uang kita itu tetap, seperti yang tadi aku juga sempat mention, bahwa sebetulnya uang itu ada waktunya. Biasanya kalau misalnya kita di, ekonomi kita bilangnya ada yang namanya time value of money. Jadi jawabannya adalah tidak, karena ada yang namanya inflasi juga. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu atau pernah dengar inflasi nggak? Mungkin Pernah, kalau Kak. yang ibu-ibu pernah dengar ya. Nah, jadi, mudahnya ada ilustrasi gorengan. Dulu kita kalau beli gorengan berapa sih?
paling 1.000 ya, dapat kan, 1.000 dapat satu. Tapi di beberapa tempat, banyak kan sekarang, bahkan 8 tahun lalu ilustrasi digital 1.000 dapat 3. Tapi ternyata sekarang 3.500 dapat 3 atau ada juga yang 5.000 dapat 4. Jadi, bisa dilihat bahwa sebenarnya gorengannya mah sama aja kan, tapi harganya berubah. Ini adalah salah satu contoh bahwa uang yang kita miliki saat ini itu berbeda nilainya dengan uang yang kita miliki di masa yang akan datang. Nah, ada satu contoh lagi, mmm, di sini itu ada hitung-hitungan biaya kuliah, karena sebenarnya materi ini juga biasa kita bawakan ke mahasiswa, teman-teman mahasiswa, yang tadinya misalnya di 2018, kalau teman-teman lihat di sini masuk UI deh, masuk UI 15 juta di 2018. Tapi ternyata di 2023 setelah dihitung-hitung lagi masuk UI itu 34 juta. Dan nanti di 2028 masuk UI itu 69 juta. Jadi ini adalah salah satu ilustrasi bahwa inflasi itu ada gitu. Nah, sekarang kan teman-teman tahu nih bahwa oh, sekarang, ada yang namanya inflasi, jadi kita gimana pun caranya aset yang kita miliki itu harus produktif supaya bisa menghasilkan sesuatu dan kita bisa mendapatkan, penghasilan yang optimal. Ini adalah langkah-langkah untuk, merencanakan keuangan. Pertama, kita mengevaluasi kondisi keuangan kita saat ini. Nanti di, pertemuan kali ini kita juga bisa melakukan, simulasi, gimana caranya untuk, ngeset tabungan kita tuh harusnya berapa sih? Nanti kita bahas ya. Nah, di step pertama, itu kita mengevaluasi kondisi keuangan saat ini, lalu di step kedua, kita menyusun tujuan keuangan, di step ketiga kita menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya, di step keempat atau langkah keempat, kita melaksanakan perencanaan keuangan yang kita sudah rencanakan di step sebelumnya. Dan step terakhir itu adalah kita mereview, kita mengevaluasi dan menyempurnakan rencana-rencana keuangan yang sudah kita lakukan. Misalnya, 1 bulan ini kita sudah, ngeset nih, oh saya mau setengah dari pendapatan atau setengah dari uang jajan yang dikirim sama orang tua, itu mau dibuat, ditabung. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, kayaknya 50% ketinggian deh. Nah, di step kelima ini untuk periode selanjutnya biasanya kita melakukan evaluasi dan juga penyempurnaan-penyempurnaan. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke simulasi ringan, simulasi simple atau sederhana. Di sini teman-teman, rata-rata udah megang pensil dan alat tulisnya ya? Ya sudah pada megang pensil nih, Kak. Oke, kalau misalnya udah, bisa langsung, lihat di PPT ini kan ada bagian jadi teman-teman bisa dari kertas yang teman-teman punya, entah itu di buku atau di kertas, teman-teman bagi menjadi 2, digarisin aja, ada pendapatan dan pengeluaran. Nah, kita coba, simulasikan 1 bulan. Dalam 1 bulan pendapatan teman-teman tuh apa aja sih dan berapa rata-rata? Misalnya 1 bulan dikasih sama orang tua sehari 50.000, teman-teman tinggal kaliin aja 30, anggap ada dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Nah, teman-teman bisa tulis. Lalu misalnya pendapatan lainnya dari, mungkin teman-teman ada yang punya usaha, bisa juga ditulis. Atau ada misalnya donatur atau apa, itu kan masuknya sebagai pendapatan ya. Apapun itu, teman-teman coba sekarang, dituliskan di-list dan berapa sih kira-kira, walaupun misalnya bulan ini kadang 500 Kak, bulan depan 600, anggap aja rata-rata yang kalian tulis, berapapun itu. Nah, mungkin sekitar 15 menit kali ya, kita mulai, simulasi untuk listing atau kita jabarkan mengenai pendapatan yang dimiliki teman-teman. Nanti kalau udah pendapatannya selesai, mungkin bisa diinfokan. Jadi kita bisa mulai, pindah ke pengeluaran. Ini kita ambil periode waktunya 1 bulan ya teman-teman. Kira-kira 1 bulan biasanya dapat apa aja.
Dari Berarti siapa? kita menulis ini ya kayak sumber-sumber pendapatan di sekolah. Betul. Iya, nih contohnya kayak gini, misalnya dapat uang beasiswa 500.000, terus dapat kiriman orang tua 500.000, tambahan lain-lain kira-kira rata-rata per bulannya 300.000 deh gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah, nulis semua sumber pendapatannya dan berapa jumlahnya, teman-teman total di bawahnya. Berapa sih pendapatan yang teman-teman dapat dalam 1 bulan? Kalau misalnya udah, teman-teman boleh pindah ke bagian pengeluaran. Nah, dalam 1 bulan kira-kira apa sih pengeluaran teman-teman? Biasanya kalau pengeluaran itu kita ada 3 jenis ya, kita baginya menjadi, primer, sekunder, dan tersier. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini, mmm, belum terlalu, familiar dengan kalimatnya, teman-teman di sini bisa banget untuk, tulis aja apapun itu, in detail juga boleh, kayak di sini kan ada biaya makan 600.000, biaya kos 500.000, pulsa 100.000, cetak bahan kuliah 100.000. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat, ini sih semuanya primer ya. Kalau primer itu pengertiannya, kalau kita nggak bayarkan, kalau kita nggak keluarin uang untuk itu, kita nggak bisa hidup. Kayak makan, kita harus keluarin kan, mau nggak mau. Punya nggak punya uang, kita gimana pun caranya kita harus makan. Kalau enggak kita bisa sakit. Nah, kalau biaya kos, kita juga harus banget ngeluarin, itu namanya kebutuhan primer. Karena kalau misalnya kita nggak bayar kos, nanti kita bisa diusir misalnya. Atau pulsa, di sini, pulsa kalau kita nggak punya pulsa, kita nggak bisa internetan, kita nggak bisa, komunikasi. Dan yang terakhir cetak bahan kuliah. Mungkin kalau cetak bahan pelajaran itu bisa jadi sekunder, bisa jadi eee, premier. Jadi tergantung sebenarnya pengeluaran ini tergantung dari teman-teman. Ada orang yang ngerasa bahwa, "Oh, kalau misalnya cetak buku atau cetak bahan pelajaran kayaknya nggak penting-penting banget deh, aku bisa belajar dari HP, dari PDF." Nah, berarti itu kan masuknya ke sekunder. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, "Ini penting banget, kalau nggak ada, kalau aku nggak ngeluarin uang untuk itu, aku nggak bisa hidup." Nah, itu namanya premier. Nah, sekarang bisa mulai dihitung-hitung. Biasanya mulai sakit kepala nih, rata-rata. Kalau misalnya udah ngitung berapa sih pendapatannya, berapa pengeluarannya. Nggak boleh nyontek, karena tiap orang beda-beda pendapatan dan pengeluarannya. Nanti kalau sudah bisa dijumlahkan, terus kita bisa lihat nih, berapa sih pendapatan kita, berapa sih pengeluaran kita. Apakah yang ternyata yang lebih banyak itu pendapatan, atau yang lebih banyak itu pengeluaran. Kalau misalnya yang lebih banyak pendapatan, berarti alhamdulillah kalian bisa, punya, sisa uang untuk menabung. Tapi kalau misalnya ternyata yang lebih besar adalah pengeluaran, nah bisa mulai ke-trigger nih, mulai ada pikiran, "Oh iya ya, kok bisa ya pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan? Terus selama ini kita nge-cover itu semua tuh gimana?" Nah, mulai ada, eee, apa namanya ya, kalau bahasa Inggrisnya trigger. Kita kayak berpikir kayak, "Oh iya ya," dan kita mulai, aware nih akan pentingnya, melakukan financial planning atau perencanaan keuangan. Mungkin bisa diinfokan ya kalau misalnya teman-teman ada kesulitan atau kalau teman-teman sudah selesai, boleh banget diinfoin. Nah, ini nabung 100.000 per bulan, atau kalau yang sudah punya, pekerjaan bisa banget ditulis pendapatan bulanannya berapa, gaji, kompensasi, bonus.
Ada yang udah mulai garuk-garuk kepala, bingung. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya ternyata pengeluaran kita lebih banyak daripada pendapatan. Justru, teman-teman mungkin bisa bersyukur kita bisa dapat, materi ini, jadi kita bisa, ke depannya lebih, aware lagi, lebih tahu, "Oh iya ya, berarti, ada evaluasi nih ke diri sendiri dan gimana caranya untuk jadi yang lebih baik lagi," gitu. Mungkin, ada yang sudah selesai, bisa sharing-sharing, ternyata pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, apakah ada sisa, apa ternyata nombok. Ya boleh ya teman-teman langsung hidupkan saja ininya ya, semuanya akhwat, jadi boleh langsung on audio, kemudian sampaikan gimana hasil dari ini nih ya, setelah terawang-terawangannya nih, pemasukan sama pendapatannya. Ya kayaknya pada malu-malu nih ya kali ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa kok, kita kan sama-sama belajar. Yang pengeluarannya lebih banyak nggak apa-apa, yang pendapatannya lebih banyak, alhamdulillah perlu ditingkatkan lagi. Mungkin salah satu kali ya, ini yang banyak banget tuh apa sih Kak Rifda? Satu kamera banyak orang ya? Oh iya benar 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 banyak orang ini berarti Ini di mana nih mereka? di rumah Quran Al-Wafi nih Kak. Jadi ada beberapa rumah Quran ya yang sekarang ikut juga anggota-anggotanya. Hmm, oke oke oke. Masih nungguin satu orang yang mau sharing, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nggak Ya apa-apa, boleh ya. ngomong aja kira-kira pendapatannya berapa. Atau Info nih kita tunjuk ya Kak ya. boleh boleh Kak Rifda deh yang lanjut. Boleh nih saya minta kepada ini ya Mbak Nurmai Arimbi. Mungkin boleh sharing nih gimana dari hasil ininya, hasil penulisannya. Ini justru dapat ini ya, Mbak Jidi ini konsultan nih, jadi boleh langsung dapat advice dari beliau, nasihat buat teman-teman semua. Gimana Mbak Nurmai, boleh di-sharing ya? Boleh silahkan on audionya. Atau ini saya panggil nih kepada Mbak Mega Yuliana ya. Mbak Mega, boleh sharing nih gimana hasil pendapatan dan pengeluarannya. Ya Mbak, boleh on audio dulu ya. Oke, Kira-kira silakan juga Mbak. nggak apa-apa. Insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Kak Amali. Saya Mega, di mana itu pendapatan biasanya itu bantu dari ini, pendapatan dari kakak. Karena saya bantu kalau dari pekerjaan sendiri itu belum ada, karena sekarang lagi proses mencari pekerjaan. Kemudian mungkin dalam seminggu itu, tapi saya hitungannya dalam minggu ini ya untuk lebih memudahkan, karena dalam sebulan ada dalam seminggunya itu tidak ada diberikan gitu. Palingan dalam sebulan kan ada 4 minggu tuh. Misalnya dari pendapatan yang dari kakak misalnya itu dapat misalnya ada dalam 3 minggu gitu. Nah, jadi kalau di total dari keseluruhannya itu saya mendapat kalau misalkan dari kakak itu 200.000 pendapatannya. Nah, untuk misalnya dari orang tua itu sekitar karena ini nggak tahu juga sebelumnya, itu saya tidak ada membuat planning sebelumnya dan anggaran bulanan juga. Jadi itu sekitar 300.000. Nah, kalau dihitung-hitung dari pengeluarannya itu saya lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Untuk itu Oke. dari hitungannya seperti itu, Kak. Kalau Tapi boleh saya tahu kalau boleh iya, Kak. tahu, berarti pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatan ya, Bu? Iya, Kak. Oke. Oke oke, nggak Atau apa-apa ada nggak saran, apa-apa. Kak, untuk Iya, memudahkan juga biar nih trik-triknya bisa bisa, supaya nanti bisa kita iya, nanti kita discuss lagi. Sebenarnya nggak perlu khawatir karena aku sering banget, bahkan nggak cuman audiens dari yang pernah aku, berikan materi, aku pun waktu awal banget dapat materi dari founder Cerdik Mapan, waktu itu aku masih jadi volunteer, aku pun ngerasa kayak, "Oh iya ya,
selama ini nggak pernah ngebudgeting kira-kira doang nih, kayaknya masih ada deh uang untuk dikeluarin lagi. Ujung-ujungnya ternyata minta lagi sama orang tua minta lagi sama orang tua, dan kayak nggak terorganize aja gitu loh. Nggak yang kayak kita bisa, mapping ibaratnya. Kita bisa tahu sebenarnya berapa sih pengeluaran, berapa sih pendapatan. Nah, kalau misalnya dari, pengalaman-pengalaman aku ke berbagai, komunitas, hampir semua rata-rata aku bisa bilang 90% mereka ketika ada simulasi sederhana ini, pas di listing ternyata pengeluaran mereka lebih banyak daripada pendapatan. Tapi nggak apa-apa, jadinya sekarang kita mulai tahu, oh dengan hal simple dan dengan hal sederhana kayak gini sebenarnya bisa membantu kita untuk merencanakan keuangan. Ini adalah dasarnya. Karena dengan melakukan simulasi ini kita tahu kondisi keuangan kita seperti apa. Oh, kita masih defisit. Defisit itu berarti pengeluarannya lebih besar dari pendapatan. Dan itu nggak apa-apa. Berarti di bulan yang akan datang, gimana pun caranya kita harus surplus. Surplus itu berarti pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran. Entah itu kita mencari pendapatan lain atau kita melakukan penghematan di pengeluaran. Jadi sebenarnya kalau dibilang caranya gimana itu totally depends atau tergantung dari teman-teman semua. Jadi aku nggak bisa bilang, oh kamu bisa kurangin aja uang ini, kurangin aja uang ini. Karena yang tahu kondisi keuangan diri kita itu adalah kita sendiri gitu. Nah, mungkin sambil berjalannya waktu ini nanti kita bisa discuss mengenai gimana sih exit strateginya atau harus gimana sih untuk bisa mencapai surplus dan kita bisa nabung. Makasih Kak Mali. Iya Bu, untuk yang lainnya mungkin ada yang surplus, ada yang ternyata pendapatannya lebih banyak daripada pengeluaran, yang sudah bisa menabung. Belum ada? Atau Kayaknya pada ada nih Kak. Kira-kira kalau Mbak Nur Aulia gimana? Surplus nggak? Boleh sharing juga ya dengan kita ya. Tadi kan kita sudah dengar dari Mbak Mega. Kemudian kalau dari Mbak Nur Aulia bagaimana? Belum bisa juga sih Ustazah sama Mbak. Soalnya apa ya? Saya juga bingung ya. Karena kan saya kan kuliah sambil kerja gitu. Maksudnya 1 bulannya itu dapat beasiswa 500.000. Terus salary dari kerjanya itu dapat 850. Tapi apa ya? Kalau di akhir bulan itu uangnya itu selalu habis gitu. Jadi kayak belum bisa nabung kayak gitu Kak. Jadi saya juga bingung kenapa ya, padahal kan saya tinggal di asrama. Di asrama itu kan istilahnya kita nggak bayar kos gitu ya. Paling kalau semisal ke kampus aja gitu. Tapi emang saya akhirnya mengeluarkan uang itu buat akhirnya apa ya, upgrade diri gitu, kayak semisal ikut tahsin gitu, nggak cuma di satu tempat gitu, bahkan sampai di 3 tempat. Terus saya juga kadang bener gitu apa sih kayak yang tadi kakak bilang, kadang kalau di awal bulan itu karena pengen nge-reward diri gitu, jadi kayak pengen makan yang enak. Tapi nanti pas di akhir bulan makannya cuma Indomie kayak gitu Kak. Jadi makanya seru banget sih, ini lagi pengen nyari tips-tipsnya supaya nanti bisa nabung kayak gitu dengan baik. Amin. Ya kita sebenarnya sama-sama belajar, bukan aku yang expert, tapi aku juga banyak belajar dari teman-teman. Kita sharing aja ya jatuhnya. Oke. Sekarang berarti so far udah ada 2 contoh hasil perhitungan dari teman-teman, dan sejauh ini masih defisit. Nggak apa-apa. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, mungkin dari tadi pertanyaannya tuh hampir serupa, gimana sih cara mengelola uang bulanan? Nah, di sini ada beberapa kiat untuk mengelola uang bulanan. Tips pertama, itu kita harus menerapkan langkah awal budgeting. Yang tadi, itu kita bisa katakan sebagai budgeting, walaupun sebenarnya budgetingnya sangat simple. Tapi mulai dari hal yang sederhana dulu. Kalau misalnya nggak bisa yang terlalu complicated, jatuhnya jadi pusing, mendingan mulai dari yang sederhana. Kayak tadi, listing. Untuk
bulan ini kira-kira evaluasinya gimana dan bulan depan harus apa. Jadi bukannya kita mikir, kalau tadi kan masih kira-kira ya, karena mungkin keterbatasan waktu, tapi, setelah sesi ini, aku berharapnya teman-teman bisa menerapkan di kehidupan nyata, di mana teman-teman bisa, mengevaluasi 1 bulan itu kira-kira pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, dan, selanjutnya pendapatannya mau berapa, pengeluarannya mau berapa. Jadi bukannya kita yang sudah ibaratnya bukan jatuhnya bukan mengevaluasi lagi, tapi kita set kita yang membuat. Berarti budgeting-nya harus gini nih, misalnya uang makan maksimal let's say 500.000. Gimana pun caranya harus segitu. Biasanya kalau dengan kita sudah melakukan financial budgeting, kita bisa lebih strict, kita bisa lebih ketat untuk, pengeluaran kita. Jadi kita tahu, ini tuh udah mau habis nih. Nah, kalau bisa sih uang itu ketika kita dapat kita langsung pisahin nih, uang ini untuk ini, uang itu untuk itu. Dan juga kalau misalnya teman-teman di sini mau dan niat untuk menabung, menabung itu harus disisihkan. Jadi bukan dari uang sisa. Mungkin dari sebelum-sebelumnya uang sisa kita tabung. Tapi itu adalah sebenarnya konsep yang salah gitu. Bukan salah sih, tapi keliru. Di mana seharusnya yang namanya uang tabungan itu adalah uang yang sudah kita sisihkan ketika kita dapat dari pendapatan kita. Misalnya kita dapat uang salary atau uang gaji, lalu kita langsung misalnya gajinya 10 juta, kita langsung masukin sekiannya untuk tabungan. Nah, jadi kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, yang kedua kita menyusun budget pengeluaran pribadi yang kayak tadi. Oke, aku mungkin detailing ya untuk yang tadi nomor 1 menerapkan langkah awal budgeting, yaitu kita track besaran pengeluaran setiap bulannya. Lalu kita compare itu kita mengkomparasi, membandingkan proporsi pengeluaran satu dengan lainnya. Kurangi hal-hal yang dinilai tidak perlu. Lalu kita membuat skala prioritas. Prioritas utama apa, lalu yang masih bisa ditoleransi, yang mana sih pengeluarannya. Misalnya hangout sama teman-teman. Itu kan hal yang sebenarnya butuh kita, tapi kalau misalnya kita bisa mengurangi, misalnya yang tadinya seminggu jadi seminggu 3 kali, jadi seminggu sekali aja deh. Nah, itu kita sudah bisa mengeset ibaratnya skala prioritas. Lalu langkah kedua adalah menyusun budget pengeluaran pribadi. Kayak tadi, pengeluaran itu gimana, penerimaannya gimana. Kalau bisa sih betul sedetail mungkin. Karena kalau misalnya kita detail, justru lebih terarah. Kalau misalnya nggak detail, general, itu biasanya jadi agak messed up atau agak, apa ya messed up bahasa Indonesianya? Agak tercampur, gitu. Nah, yang terakhir penting untuk mengevaluasi net worth teman-teman di sini, yaitu dengan aset dikurangi dengan kewajiban atau utang. Oke, tadi aku sempat kelupaan untuk ngebahas utang. Gini, jadi yang namanya utang itu adalah sesuatu yang gimana pun caranya kita harus bayarkan terlebih dahulu. Kita jangan kita jangan menabung. Kalau bisa jangan menabung dulu kalau kita belum nyelesain utang-utang. Karena yang namanya utang itu adalah kewajiban. Jadi yang namanya kita sudah mencapai tahap kita bisa menabung, berarti kita sudah bisa menyisihkan uang di luar dari seluruh kewajiban yang kita harus bayarkan. Apapun itu. Dan utang itu termasuk dalam kewajiban. Kalau misalnya ada utang sama teman dari hal yang sederhana, utang ke bank, atau utang-utang lainnya, gitu. Bahkan kalau misalnya aku ngasih ke kelas yang agak lebih expert, kita selalu ngingetin bahwa kalau teman-teman tolong ya, kalau misalnya ada kredit bank, mungkin bisa di-list kreditnya sampai kapan dan per bulan angsurannya berapa. Jangan kalian melakukan investasi, tapi kalian masih banyak utang di bank. Karena yang namanya kita sudah mencapai menabung dan investasi, itu ibaratnya ya tadi, kita sudah uang itu adalah uang dingin. Uang dingin itu adalah uang yang emang kita bisa pakai untuk hal-hal yang di luar dari kewajiban gitu. Yang namanya kayak kemarin nih mungkin
kalau misalnya teman-teman aware, tahun lalu banyak banget orang yang bukan ketipu ya, mereka, merugi karena investasi saham. Mungkin aku berharap teman-teman di sini ada salah satu yang mendengar berita itu. Nah, kenapa sih bisa kejadian demikian? Bahkan ada beberapa kasus yang mereka akhirnya jual BPKB-nya. BPKB, kendaraan mobil atau motornya karena mereka gagal melakukan investasi. Karena biasanya orang-orang itu melakukan investasi itu dengan uang uang panas ibaratnya, bukan uang dingin. Uang panas itu adalah mereka minjem dari teman, dari debt collector, dari bank untuk mereka investasikan. Karena dengan iming-iming yang namanya investasi pasti kita mikir, "Oh, nanti kita masukin 10 juta dapat 20 juta." Padahal yang namanya investasi itu akan ada risiko, apapun itu. Nah, banyak orang yang belum mengetahui risikonya, jadi mereka langsung aja invest. Ujung-ujungnya ketika misalnya harga sahamnya turun atau investasinya gagal, mereka mau nggak mau harus tetap bayar utang yang mereka pinjam itu dong. Nah, itu sebenarnya, sebagai informasi aja bahwa ketika kita sudah, ada di tahap kita bisa menabung dengan rutin dan kita bisa melakukan investasi, berarti kita harus membayarkan seluruh kewajiban kita. Bahkan di agama pun diajarin kan, kalau kita utang tuh dibawa mati ibaratnya, banyak banget kan, pasti teman-teman udah pernah dengar. Nah, makanya, semua utang itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah, golden ratio untuk menabung. Ada 50, 20, dan 30. Jadi biasanya 50% itu untuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer tuh kayak tadi, makan, transportasi, dan lainnya. Sedangkan kebutuhan sekunder itu biasanya, yang baiknya tuh 30%. Kebutuhan sekunder ini bisa, tergantung dari teman-teman ya. Kalau di sini contohnya, nonton bioskop atau membeli baju baru itu masuk ke kebutuhan sekunder. Tapi aku ingetin sekali lagi bahwa pengertian kebutuhan primer, sekunder, dan, kalau sebenarnya ada satu lagi namanya tersier, tapi kita nggak masukin ke sini. Primer dan sekunder ini sebenarnya pengertiannya itu tergantung sama teman-teman sendiri, gitu. Dan satu orang dengan orang yang lainnya, nggak mesti sama, dan juga sebenarnya, rasio ini yang namanya golden ratio 50, 20, dan 30 ini, itu sebenarnya sebagai patokan aja. Kalau misalnya nanti di kemudian hari teman-teman udah merasa, "Oh, saya bisa lebih dari 20% untuk menabung." Itu sangat amat baik gitu, nggak apa-apa. Ini sebagai langkah awal aja, ibaratnya target awal lah kalau misalnya belum ada, start-nya, belum ada mulainya, kita bisa memulai dengan target seperti ini, 50 buat primer, 20 buat nabung atau investasi, dan 30-nya untuk kebutuhan-kebutuhan, sekunder. Nah, selanjutnya, mungkin setelah sesi ini teman-teman bisa mulai, simulasi lainnya, yaitu dengan giat menabung 30 hari. Jadi setelah, sesi ini, dalam 30 hari ke depan, sekarang kan tanggal 8 ya, mungkin tanggal 8 sampai tanggal 8 Juli, Kak Rifda bisa nih, membantu monitor teman-teman di sini dalam 30 hari ke depan, setiap harinya nabung. Berapa misalnya 10.000, tapi rutin selama 30 hari ke depan. Karena kalau misalnya kita udah terbiasa untuk melakukan sesuatu yang rutin, biasanya lebih melekat sih, gitu. Biasanya kalau kita dari Cerdik Mapan, kita suka ngasih challenge, karena tadi kita bagi-bagi sesinya menjadi 3, biasanya dari sesi pertama ke sesi kedua ini kita challenge peserta untuk melakukan, menabung 30 hari. Kira-kira mampu nggak sih dan berapa? Nah, selain dari challenge ini, teman-teman juga kalau misalnya, ingin mendownload aplikasi untuk membantu, tracking ibaratnya, kayak tracking itu apa ya, Kak? Me Melihat ibaratnya pengeluaran kita tuh apa aja sih, itu teman-teman bisa banget download, banyak banget sekarang udah ada, aplikasi-aplikasi. Di sini contohnya tuh ada Wallet. Kalau misalnya di Indonesia sendiri ada aplikasi baru namanya Chat Alia.
Nah, Chatalia ini sebenarnya adalah aplikasi baru. Aku tulis ya di ini. Everyone Chatalia. Jadi Chatalia ini adalah startup baru yang dibuat oleh salah satu founder cerdik topan namanya Kanadia Amalia. Jadi Kanadia Amalia ini adalah lulusan MIT. Mungkin sekedar informasi, MIT ini adalah universitas salah satu top 3, bahkan kayaknya number 1 deh di dunia. Nah, karena dia ini pas pulang ke Indonesia, dia karena memang orangnya passionate, akhirnya dia bikin aplikasi untuk ibaratnya tracking kita pengeluarannya berapa sih dari Shopee. Misalnya kita ngeluarin, kita check out Shopee, kita check out Gojek, itu sudah bisa ke-link semua di aplikasi tersebut. Jadi kita bisa tahu nih, dalam 1 bulan berapa sih kita expense atau pengeluaran untuk GoFood. Dalam 1 bulan berapa sih kita bayar untuk Shopee. Nah, itu bisa dibantu sama si aplikasi-aplikasi ini, gitu. Sebenarnya ini pembantu aja sih, cuman ujung-ujungnya balik ke diri kita sendiri. Nah, ini aku masih ada waktu nggak ya, Kak? Masih, Kak, masih. Masih ya? Sampai jam 9.15. Ini menarik banget nih, Kak. Oke, aku yang ini sedikit aja kali ya. Jadi ini biasanya aku udah masukin ke sesi 2, yaitu tahap untuk financial goals. Nah, ini nih. Ini itu adalah ibaratnya hierarki apa sih yang harus kita lakukan dulu sebelum kita investasi. Biasanya yang tadi banget kita lakukan itu financial budgeting itu paling dasar. Kita harus kudu harus untuk melakukan itu. Nggak bisa enggak. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak melakukan itu, bisa dikatakan kita nggak tahu kondisi keuangan kita yang sebenarnya seperti apa. Lalu ketika kita sudah settle, kita sudah tahu kondisi keuangan kita, pertama yang harus kita lakukan adalah protection. Protection ini bisa dikatakan asuransi. Jadi asuransi atau apapun itu. Jadi gimana ya? Bahasanya itu nggak bisa kita langsung ke saving. Kenapa? Karena kalau misalnya tiba-tiba kita sakit, kita cuma punya uang, kita alhamdulillah misalnya kita mikir, oh nabung nih 1 hari 50.000. Kali misalnya 100 hari udah dapat 5 juta. Tiba-tiba kita sakit. Biaya rumah sakit aja bisa 20 juta atau misalnya pokoknya hampir rata-rata lebih dari 5 juta kan. Nah, ini adalah fungsi dari protection. Apapun itu bisa pakai BPJS, bisa pakai asuransi lainnya. Jadi kita sudah punya protection dulu. Lalu ketika kita sudah merasa terproteksi, kita pindah ke saving. Kita mulai tuh nabung berapa, sekian. Jadi misalnya yang tadinya kita mikir kita punya sisa 1 juta nih. Dari 1 juta yang tadinya kita sederhana mikir, oh 1 juta masuk aja semua ke tabungan. Tapi dengan teman-teman dapat hierarki ini, teman-teman bisa tahu kalau dari 1 juta itu kita masukin dulu sekian persennya untuk bayar asuransi. Kan sekarang asuransi juga ada yang syariah ya. Atau mungkin kalau misalnya mau yang murah juga bisa BPJS, itu punya pemerintah gitu. Sebenarnya kalau dari produk-produk sudah bervariasi sih, ada yang konvensional, ada yang syariah, tapi mungkin di sini pasti teman-teman mencari ada nggak ya yang syariah? Jawabannya ada, tinggal di Google aja. Kita nggak perlu ngomong merek ya, merek asuransinya. Jadi teman-teman bisa Google aja apa sih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi yang tadinya 1 juta, misalnya 200.000-nya untuk bayar asuransi dan untuk uang proteksi. Baru 800.000-nya kita masukin ke tabungan. Nah, tabungan ini itu di sini ada yang namanya personal saving atau tabungan biasa untuk diri kita sendiri pribadi. Ada yang untuk retirement saving sama education saving. Retirement saving itu untuk hari tua, pensiun nanti. Karena yang namanya kita ketika kita pensiun, kita kan sudah nggak bisa kerja ibaratnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya sebetulnya retirement saving itu sangat penting. Biasanya kalau misalnya teman-teman sudah bekerja di pekerjaan yang formal, sudah dihitung tuh sama perusahaannya. Jadi mereka itu
biasanya ngasih gaji itu sudah dikurangin sama biaya pensiun, biaya ini, biaya itu. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu baru ketika teman-teman sudah memenuhi semua ini, baru teman-teman bisa berinvestasi. Jadi nggak langsung dari financial budgeting ke investasi. Biasanya kalau kayak gitu ketika ada risiko-risiko investasinya misalnya turun atau gagal, udah nggak ada ibaratnya nggak ada lapisan untuk menjaga aset teman-teman gitu. Nah, sekarang aku mau kasih ilustrasi nih. Bayangkan sebenarnya kalau yang tadi aku bilang kalau misalnya kita nabung tuh harus ada kan goals-nya, harus ada tujuannya. Jadi nabung itu nggak semata-mata kita menyisihkan uang aja, tapi kita harus tahu ini mau dipakai untuk apa. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita cuma nabung doang, ujung-ujungnya kepakainya untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Ujung-ujungnya nggak sesuai sama yang kita butuhin. Nah, makanya sebelum menabung, set dulu nih. Tujuannya untuk apa? Misalnya untuk bayar kuliah, untuk misalnya untuk umroh, untuk haji. Kita kan ada tujuannya, apapun itu tujuannya, yang penting ada dulu baru kita tabung gitu. Nah, misalnya tujuannya kalau di sini ilustrasinya adalah kita ke Bandung, let's say kita ke Bandung. Sebenarnya ke Bandung bisa naik pakai apa aja kan alternatifnya. Bisa pakai mobil, bisa pakai bis, bisa pakai kereta, bisa pakai sepeda motor. Bisa pakai sepeda juga nggak? Bisa. Bisa pakai pesawat juga bisa. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa tahu bahwa sebetulnya alternatif untuk mencapai goals kita tuh bisa apa aja. Nggak mesti kita misalnya nabung di bank doang. Nah, kalau misalnya ibaratnya kalau di sini nabung di bank doang tuh kita kayak naik sepeda. Lama banget nggak bisa mencapai tujuan kita dengan cepat. Karena kalau misalnya bisa dihitung-hitung di bank syariah itu kan jatuhnya bagi hasil ya. Nah, persentase bagi hasilnya itu kalau kita cuma nabung itu sedikit banget. Cuma 0, sekian persen. Bahkan bisa jadi ibaratnya kita itu merugi. Kenapa merugi? Karena ada biaya admin, biaya ini, biaya itu. Ujung-ujungnya kalau dikurangin sama hasil dari bagi hasil tersebut justru minus. Biasanya itu kalau kita cuma nabung biasa di bank. Nah, kalau misalnya kita bisa cara lain, seperti kita melakukan investasi. Di sini kalau pesawat biasanya sih karena dia karakteristiknya dia itu cepat ya. Jadi kita bisa pakai contohnya sebagai saham. Saham itu cepat, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Cuman perlu diingat apapun itu alternatifnya, high risk, high return. Ada risik, ada return yang tinggi, ada juga risiko yang tinggi. Nggak ada hanya cuman bagi hasilnya doang tinggi, tapi risikonya rendah. Itu hampir bisa dibilang nggak ada. Kalau misalnya ada orang yang iming-iming, oh kamu masukin aja 5 juta, nanti kamu dapat 100% dalam 2 bulan ke depan. Itu sudah pasti investasi bodong. Dan perlu dihindari. Banyak banget terjadi di Indonesia. Dan itu sangat amat merugikan gitu. Jadi yang namanya risiko itu pasti beriringan dengan yang namanya pendapatan atau return yang kita dapatkan itu pasti beriringan dengan risikonya. Gitu. Kalau mau yang aman-aman aja ya risikonya juga rendah. Tapi pendapatannya juga rendah. Nah, sekarang kita ngebahas financial goal yang lebih detail nih. Tujuannya apa sih, kita mau kemana? Berapa lama waktu tempuhnya?
kendaraan apa yang sesuai sama tujuan kita. Bukan asal cari yang paling cepat, namun yang paling nyaman dan sesuai dengan keadaan. Nah, kita juga harus tahu profil risiko kita seperti apa. Misalnya, oh kita tuh nggak suka nih, kayaknya nggak tenang kalau misalnya terlalu ambil hal-hal yang berisiko. Berarti kita turunkan risikonya. Jadi kita nggak ambil alternatif-alternatif yang risikonya tinggi. Kalau menabung di bank itu hampir bisa dikatakan nggak ada risikonya. Karena pasti pertama nggak hilang. Uangnya tetap paling berkurang hanya sedikit dengan biaya administrasi dan lainnya. Cuman kalau misalnya teman-teman mungkin sudah ada di tahap investasi saham, itu risikonya rendah dan mau tidak mau harus sebagai konsekuensi gitu. Nah, ini adalah kendaraan ibaratnya atau alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kita bisa melakukan ada namanya P2P atau produk-produk perbankan. Jadi ibaratnya sebenarnya kalau P2P ini hampir banyak kan konvensional sih ya. Jadi mungkin kurang relevan ke teman-teman. Kita bisa lanjut ke properti. Nah, tapi kalau properti ini dia sebenarnya untungnya sangat-sangat besar. Misalnya jualan rumah kan sekarang miliaran ya. Tapi modalnya kan juga besar. Terus juga yang namanya menjual rumah itu nggak cepat, nggak sebulan 2 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, itu kan. Nah, lalu ada instrumen pasar modal. Nah, teman-teman bisa masuk ke instrumen pasar modal asalkan teman-teman udah 17 tahun ke atas, udah punya KTP. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya KTP, teman-teman bisa nih masuk ke pasar modal. Nah, yang namanya pasar modal ini kan ada saham, ada yang namanya obligasi. Nah, yang paling awam ini saham nih. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, saham tuh halal nggak sih, Kak? Kalau berdasarkan MUI, jadi mereka itu sudah membagi mengenai saham. Jadi saham itu ada yang halal, ada yang non halal. Jadi kalau yang halal itu yang perusahaan-perusahaannya itu perusahaan normal. Jadi yaitu utangnya itu nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya kayak perusahaan bank atau perusahaan finance atau perusahaan yang kayak pabrik rokok itu tidak termasuk dalam list perusahaan-perusahaan halal versi MUI. Biasanya kalau yang halal tuh kayak contohnya, aku nggak menyarankan beli tapi contohnya aja ya. Contohnya kayak Unilever ya, atau Indofood yang pembuat Indomie itu masuk ke dalam kategori perusahaan halal karena proses bisnis mereka dan juga produk yang mereka jual itu kan makanan dan itu makanannya halal kan. Kalau misalnya kayak gudang garam, rokok atau perusahaan-perusahaan sejenisnya itu masuk dalam kategori non halal. Lalu juga ada valuta asing, misalnya kita beli apa namanya US dollar atau kita beli euro. Nanti kita ibaratnya ketika naik kita tukarkan. Lalu ada logam mulia, ini yang paling aman sih. Biasanya yang paling awam juga logam mulia ya, emas gitu. Dan yang terakhir ada yang namanya reksadana. Jadi reksadana ini adalah kumpulan dari saham-saham. Kalau misalnya teman-teman beli saham doang, satu. Kalau saham itu kan kita biasanya mahal ya. Nah, di reksadana ini kita bisa lebih murah membelinya karena ibaratnya kita beli ini dibantu sama perusahaannya gitu. Mungkin aku nggak di sesi kali ini kita belum bahas detail, tapi kita cuma pengenalan aja ada loh produk-produk keuangan seperti ini. Kalau misal bahas detail takutnya pusing teman-teman karena emang materinya kalau reksadana ini lumayan konkret tapi jujur bermanfaat sih. Jadi mungkin di lain waktu kita bisa ngebahas detail nih mengenai reksadana sama instrumen pasar modal. Karena kalau emas kan mudah ya, jadi ibaratnya teman-teman bisa beli emas 1 gram atau 5 gram, teman-teman pegang aja, nanti kalau harganya naik, teman-teman bisa jual gitu. Cuman kalau emas ini ada yang namanya risiko yang melekat di emas, namanya risiko atas unjuk. Risiko atas unjuk ini kenapa? Karena yang namanya reksadana biasanya kita itu atau instrumen lainnya lebih aman. Kalau
emas, kita harus simpennya di tempat yang benar. Karena kalau misalnya diambil orang, kita nggak bisa ngakuin, oh itu emas saya. Karena nggak ada namanya di emas, kan. Emas itu kalau misalnya udah pindah tangan, itu nggak ada, ibaratnya nggak ada bukti kalau ini emas saya loh. Jadi namanya itu atas unjuk. Ini adalah risiko yang melekat untuk emas gitu. Cuman ya kembali lagi emas tuh harganya rata-rata pasti naik logam mulia ini. Dan paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah ini biasanya ini sih apa namanya dari skala risiko dan karakteristik dari produk-produk ini biasanya cocoknya untuk hal-hal kayak gini. Ada yang pendek di bawah 5 tahun. Biasanya kalau misalnya kita mau nabung di bawah 5 tahun, nabung aja di emas atau di reksadana atau produk perbankan lainnya. Kalau di menengah kita bisa tadi saham atau apapun itu. Kalau yang panjang, kita masuk ke properti, reksadana saham, reksadana lainnya juga ada juga yang untuk jangka panjang. Kenapa properti jangka panjang? Kan tadi kalau jual beli rumah itu biasanya nggak cuman 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan bisa lebih dari 10 tahun baru kejual rumahnya. Nah, mungkin dari contoh ini PR lain untuk teman-teman nanti setelah mungkin melakukan challenge 30 hari menabung, teman-teman bisa nih ngebagi kayak gini, tapi anggap aja ini nggak ada ya, jadi ini kosong nih. Teman-teman bagi aja jangka waktunya, jangka waktu pendek, menengah, dan panjang, di mana pendek itu biasanya 1-3 tahun, lalu aku edit ya. And show. Yang ini kita bikin 1-3 tahun supaya mempermudah. Lalu di sini 3-5 tahun. Lalu di sini di atas 5 tahun. Nah, teman-teman bisa setelah ngebagi menjadi 3 ini, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dengan masing-masing tahunnya, teman-teman bisa mulai isi nih. Tujuan keuangan teman-teman tuh apa sih jangka pendek? Misalnya, jangka pendek pertama, ini contoh ya, pertama kira-kira dalam 3 tahun aku mau apa sih? Apa yang mau dicapai sih dalam 3 tahun pertama? Misalnya mau kuliah. Kita bisa tulis kuliah. Lalu setelah kuliah apa sih dalam 3 tahun? Misalnya pengen punya kendaraan pribadi, motor, untuk menunjang. Lalu mau beli laptop. Kalau untuk yang menengah kira-kira apa? Mau naik haji misalnya. Sebenarnya naik haji ini bisa jadi teman-teman langsung ngeset teman-teman mau naik haji atau teman-teman mau mulai menabung untuk naik haji gitu. Atau karena di Indonesia haji itu cukup lama ya nunggunya, kita revisi, kita masukin ke sini deh naik haji. Kalau menengah kira-kira mau apa nih? Misalnya S2, kuliah S2. Kuliah S2 di luar negeri misalnya. Atau yang menengah lainnya punya bisnis. Lalu apalagi terserah, bisa teman-teman isi sesuai tujuan keuangan masing-masing. Biasanya kalau jangka panjang tuh naik haji, punya rumah, punya mobil. Nah, teman-teman bisa mulai nih berhayal aja nggak apa-apa sih. Yang penting kita nulis aja dulu. Siapa tahu kan suatu saat nanti kesampaian gitu. Itu sih Kak Rifda, itu yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, kita bisa mulai kali ya sesi tanya jawabnya. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih ya, Kak Jidi. Ini bagi teman-teman ini mungkin banyak yang melongo-melongo gitu ya, melihat gitu, karena mungkin emang nggak pernah nyangka ternyata bagian keuangan itu ada hal seperti ini. Dan mungkin beberapa kondisi, kalau di antara kita itu kayak fenomenanya itu bagaimana agar bisa mencapai tujuan keuangan ya, misalnya mencapai impian kita tuh
banyaknya tuh dengan ajakan berdagang gitu Kak. Jualan misalnya kalau ayo kita jualan biar bisa bersedekah gitu. Ayo kita jualan agar bisa mendapatkan membantu banyak orang, habis itu ingin membeli ini, ingin naik haji gitu. Jadi orang-orang mungkin menyangkanya mendapatkan impiannya itu dengan cara berjualan atau berdagang ya Kak. Tapi ternyata banyak juga fenomena orang-orang yang ternyata belum bisa mengelola keuangannya hingga akhirnya gagal mencapai tujuannya tadi gitu. Karena walaupun sudah punya banyak uang, akan tetapi karena belum mengerti ternyata ada tujuan jangka pendek gitu, ada tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka menengah. Ini mungkin ada ke pertanyaan pertama ya. Nanti sebelum lanjut ke pertanyaan dari Mbak Dini, bagaimana Kak bagi ibu rumah tangga ya, yang sepenting apa bagi beliau juga mengatur tujuan keuangan, apalagi beliau itu income-nya tuh dari suami. Jadi lebih orang ibu rumah tangga menganggap kalau misalnya cukup mengelola keuangan rumah tangga ya dari kebutuhan harian dan sehingga bingung apalagi juga nggak punya pemasukan utama dari suami. Kira-kira bagaimana Kak? Oke, kalau misalnya pengeluaran rumah tangga itu sebenarnya aku pernah nih punya pengalaman kita ke ibu-ibu yang notabene suaminya ini pemulung. Jadi halo? Iya Kak. Oh ya. Soalnya agak nge-lag di sini. Oke, jadi si ibu-ibu itu kita mulai tuh tanya apa sih pengeluarannya, gimana sih pengeluarannya, gimana sih pendapatannya. Ternyata banyak banget dari mereka yang pengeluarannya ini banyak kan ke hal-hal yang nggak penting gitu. Seperti kalau misalnya di sini sih aku yakin ya nggak mungkin ada pengeluaran hal-hal kayak gitu. Tapi kalau yang waktu itu aku pernah itu pengeluarannya banyak kan di rokok. Padahal sayang banget kan dari uang rokok itu kalau misalnya sehari 20.000 dikali berapa hari dalam 1 bulan itu bisa banget dipakai untuk nabung. Nah kalau misalnya kondisinya pertanyaan dari siapa Kak? Ibu siapa? Ini dari mbaknya, belum tidak disebutkan namanya Kak. Oke. Dari ibu rumah tangga ya. Oke, dari ibu rumah tangga X ya. Bisa pertama dengan berapapun pendapatan yang diterima dari suami itu langsung masuk ke pendapatan utama. Lalu kira-kira kayak tadi nih simpelnya apa sih yang dibutuhkan di rumah tangga di rumah itu? Makan, groceries misalnya kayak kebutuhan sabun dan lain-lain berapa. Nah itu sebenarnya kan perempuan itu harus punya tuh skill untuk mengira-ngira sebulan tuh berapa sih nggak boleh mencapai segini nih karena sebetulnya kalau misalnya nggak tahu ya aku tuh pernah dibilangin bahwa kalau perempuannya itu bisa mengelola keuangan biasanya keluarganya tuh jadi lebih ibaratnya financial stable gitu karena yang namanya perempuan kan roles-nya atau perannya tuh cukup besar di keluarga gitu walaupun notabene rata-rata suami yang pada bekerja tapi perempuan juga harus menyeimbangkan dengan gimana caranya mengatur gitu. Nah, misalnya tadi dari masuk berapa? Let's say sebagai contoh kayak misalnya kita bisa bilang sekitar apa ya? 3 juta lah ya. 3 juta untuk 5 juta deh biar mempermudah. 5 juta untuk pendapatan bulanan. Lalu bisa mulai budgeting tuh. Dibajetin untuk tiap-tiap pos pengeluaran. Misalnya untuk beli sayur per minggu berapa. Biasanya kan kalau per bulan terlalu general ya, mungkin bisa dibuat per minggu. Minggu pertama beli sayur budgetnya berapa. Kalau misalnya ada sisa, bisa dialokasikan ke minggu berikutnya. Kalau misalnya ternyata lebih, jadi kita misalnya masukin budget untuk beli sayuran dan segala macam itu 1 juta. 1 juta dibagi 4 minggu dalam 1 bulan. Berarti kan masing-masing 250. Misalnya di minggu pertama kita ternyata spend-nya adalah 300.000. Berarti di minggu kedua, minggu pertama kita lebih nih dari budgeting awal kita 250 jadi 300. Berarti di minggu kedua sebisa mungkin kita kita samain. Jadi udah kepake 50.000 nih berarti kira-kira ada budgetnya cuman sekitar 200.000 nih per minggu ini. Baru nanti itu akan menyesuaikan
harus dicatat. Harus, kalau mencatat tuh harus. Jadi kalau misalnya waktu itu aku pernah ikut seminar internasional mengenai self empowerment, itu mereka bilang apapun dalam segi keuangan atau dalam segi hidup, kayak kita membuat goals kita, kayak goals general maupun goals keuangan atau apapun itu harus banget dicatat, karena kalau misalnya sesuatu yang udah dicatat itu lebih powerful. Kayak contohnya ilustrasinya kayak norma atau nilai. Nilai kan yang namanya nilai dan norma kan nggak dicatat ya. Tapi kalau hukum itu kan dicatat, jelas. Jadi apapun segala sesuatu yang dicatat itu akan lebih powerful. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai langkah pertamanya dengan mencatat dan juga melakukan perhitungan budgeting berapa. Emang awalnya pasti nggak enak sih, karena kayak kita keluar dari zona nyaman kita yang tadinya kita udahlah spend aja, kita ya udahlah. Tapi sekarang kita ada nih budgetnya segini nih, harus berpikir. Tapi bukan berarti kita pelit ya. Tapi kita memang sudah ngesetnya segitu. Mau teman-teman set 2 juta pun nggak apa-apa. Yang penting apapun yang sudah di planning, apapun yang sudah direncanakan, bagaimanapun caranya dilaksanakan gitu. Kalau misalnya ada, aku sih nggak mikir itu pelit ya. Itu lebih ke kita jadi disiplin aja. Karena kalau pelit kan jatuhnya kita sebenarnya nggak ngitung-ngitung amat, tapi kayak nggak mau ngasih aja, nggak mau ngeluarin aja. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, oh dengan kita ngeluarin ini nggak apa-apa kok, masih dalam on budget, masih dalam on track kita masih punya saving kok. Nah berarti kan kalau itu kita lebih jatuhnya bijak, kita lebih disiplin gitu. Itu sih mungkin. Jadi kalau misalnya kita udah mulai dari yang hal sederhana, karena pengeluaran utama ibu rumah tangga adalah makanan. Kedua, sabun-sabunan. Ya kan? Kalau sabun-sabunan sih menurutku bisa diakalin. Bisa dengan belinya mungkin di waktu-waktu diskon. Indomaret, Alfamart, sekarang kan banyak banget diskon-diskon. Jadi mungkin bisa disiasatin. Yang penting kita set dulu anggarannya berapa. Nanti kita coba cari strategi untuk anggaran itu supaya terpenuhi gitu. Dan yang paling penting kalau bisa sih ibu rumah tangga harus sebisa mungkin untuk nabung atau punya tabungan, karena just in case misalnya nanti nauzubillah min dzalik, tapi kan apapun bisa terjadi ya. Ada juga waktu itu contohnya kayak peserta bilang ke kita, oh suami saya di PHK tiba-tiba. Untung si ibu itu sudah punya sudah punya tabungan. Jadi setidaknya dalam waktu antara si suami itu di PHK sampai suaminya dapat kerjaan lagi, ibunya itu punya uang untuk nge-cover pengeluarannya di masa-masa tersebut gitu. Jadi itu sih menurutku. Oke, terima kasih. Jawab. Ya, Masya Allah ya. Semoga ini bisa membuka mata kita semua ya. Kalau ternyata tuh memang uang itu banyak gunanya ya. Bukan kita materialistis, tapi itu dibutuhkan dalam segala kebutuhan kita, baik dari kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan pendidikan ataupun kebutuhan kalau pengen bikin rumah Quran bagi teman-teman ya. Betul. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Dini Dalilah ya. Kak, jadi Kak kalau nabung pakai investasi reksadana atau emas itu gimana? Jadi semua step protection dan savingnya dalam bentuk investasi, tapi tetap harus dibedakan. Kasusnya orang itu belum punya tanggung jawab pengeluaran wajib karena masih sendiri dan tinggal bersama orang tua. Oke. Ini ya, yang di grup chat ya? Iya benar. Yang di chat Kak. Oke, sebetulnya apapun yang tadi disampaikan itu adalah konseptual ya. Ibaratnya best practice-nya atau praktik terbaiknya seperti itu, langkah-langkahnya. Tapi dalam praktiknya banyak orang yang tidak melakukan hal yang demikian. Jadi mereka, oh ada sisa nih, langsung aja di saving. Cuman kalau misalnya kita mau berpikir yang lebih jangka panjang lagi, kita ibaratnya lebih bijak dan lebih langkah kita untuk mencapai investasi dan mencapai
ibaratnya financial freedom atau kebebasan secara finansial itu supaya lebih aman ya mengikuti step-step tersebut. Step protection at least kalau di luar negeri tuh mereka banyak banget yang hampir semua tuh udah punya asuransi kesehatan. Karena yang namanya kesehatan itu kan mahal ya, super mahal. Nggak mungkin rata-rata kayak kita kalau ke rumah sakit tuh pasti juta-juta kan. Biaya ini, biaya itu, dokter walaupun dia cuma datang doang, ngeliat doang kan kita harus bayar tuh dokter kan. Jadi ibaratnya step protection ini walaupun kadang kita mikir, aduh kayaknya gua nggak bakal sakit deh, kayaknya aman-aman aja deh, tapi sebetulnya itu penting banget karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya gitu. Atau kalau misalnya mau lebih pro lagi bisa asuransi jiwa. Jadi kalau misalnya kita nanti kecelakaan atau kita mungkin meninggal itu at least kalau kita udah punya keluarga misalnya keluarga kita bisa dapat uang dari asuransi tersebut gitu. Itu untuk ngebahas apakah step protection itu penting. Nah, kalau nabung pakai investasi reksadana atau emas itu gimana? Sebetulnya kalau emas itu sangat simpel. Teman-teman bisa aja beli emas antam. Misalnya 1 gramnya sekarang berapa sih? 900.000 ya? Aku lupa. Karena jujur aja aku nggak main emas. 1 juta ya, Kak? Iya, jadi bahkan gini, biasanya emas itu adalah investasi yang paling aman ya. Dengan adanya pandemi kemarin, itu saham itu benar-benar turun yang dari misalnya segini benar-benar langsung turun, tapi emas itu naik senaik-naiknya di tahun lalu. Kenapa? Karena orang lebih memilih berinvestasi di instrumen keuangan yang aman. Jadi emas itu super aman. Walaupun tadi bisa hilang, bisa diambil orang, itu adalah ya bagian kecil daripada risikonya lah ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau beli, bisa beli. Kayaknya di Tokopedia ada deh emas. Aku maksudku e-commerce. Kita nggak boleh ngomong ini ya. Nggak boleh ngomong merek. Kita nggak dibayar soalnya. Oke, pokoknya apapun platformnya teman-teman bisa langsung beli gitu. Mulai dari 1 gram pun ada deh. Dan rata-rata orang bilang tuh harga emas nggak mungkin turun lah gitu. Kalau misalnya pun lagi jelek-jeleknya pasti naik tapi nggak banyak gitu sih. Kalau reksadana tuh gini konsepnya. Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya saham. Saham itu ada saham apa sih kayak tadi? Ada saham ICBP. ICBP itu Indofood yang bikin Indomie. Itu kita namain ICBP kodenya. Atau ada apa lagi ya? Perusahaan kontraktor kayak Wika Realty, teman-teman pernah lihat nggak ada Waskita Karya? Nah itu kodenya WSKT. Nah misalnya teman-teman mau investasi di saham, itu teman-teman harus beli minimal 1 lot. 1 lot itu sama dengan 100 lembar. Misalnya harga dari ICBP deh, yang Indofood ini. Indofood itu harganya di 8.000 sekian. Dulu bahkan itu sempat 12.000, tapi karena sekarang marketnya lagi turun, pasar lagi turun, 8.000 deh, anggap 8.000. Berarti kalau misalnya teman-teman mau beli 1 lot doang, itu teman-teman minimal harus punya uang, aku sedang hitung ya, takut salah. 1 lot nih ya, 1 lot dikali 100 lembar. Berarti kan ada 100 ya, dikali 8.000. Teman-teman minimal harus punya duit 800.000 untuk hanya beli 1 lot. Ibaratnya ini 1 perusahaan doang. Kalau misalnya teman-teman mau beli yang lainnya, Waskita, misalnya Waskita harganya sekitar 1.100 deh hari ini. Berarti kan kalau misalnya teman-teman mau beli 1 lot Waskita juga, tambahin sekitar 110.000 ya. Nah, teman-teman harus punya uang 910.000 untuk beli 2 lot masing-masing 1 di 2 perusahaan. Nah, masing-masing perusahaan itu punya risikonya. Kayak contohnya, perusahaan properti di tahun lalu dengan adanya pandemi kan di Indonesia
properti itu nggak ini ya, nggak kontraktor properti itu nggak bagus ya, karena orang-orang pada di rumah aja, nggak siapa sih yang pemerintah juga uangnya yang tadinya biasanya untuk fasilitas-fasilitas kayak bangun ini, bangun itu, jadi dihentikan semua, dipindahkan untuk budgeting di kesehatan. Jadinya perusahaan-perusahaan konstruksi dan properti itu turun. Kan ada risikonya. Ibaratnya itu namanya risiko industri. Lalu kalau misalnya ICBP nih, Indofood akan naik nggak? Akan. Kenapa? Karena orang akan tetap makan aja. Jadi ibaratnya kalau kita beli perusahaan atau kita beli saham, itu kita beli kayak, oh kita beli 1 kambing, kita beli 1 sapi. Kita punya 1 kambing, 1 sapi. Tapi kadang kalau misal ayam deh, 1 ayam, 1 sapi. Nah, tapi kan ada namanya wabah. Kadang ada wabah ya. Wabah itu ibaratnya kita bahasakan kalau di contoh yang ini kayak tadi ada pandemi, ada apapun gitu kan. Kalau misalnya kita contohin pakai farm itu peternakan. Kita punya ayam, kita punya sapi. Masing-masing kan kadang suka bisa sakit ya. Ada musim sakit ayam, ada musim sakit sapi yang bisa mati semua. Kalau misalnya lagi musim sakit ayam mati semua, kita cuma punya tinggal 1 doang kan. Nah, itu namanya kalau kita investasi di saham. Tapi kalau investasi kita di reksadana, itu biasanya kita punya budgetnya berapa? Misalnya 500.000. Kita bisa 500.000 bisa sih beli reksadana sekarang. Reksadana itu udah murah banget. Starting ya. Tapi kalau misalnya saham itu kita minimal harus masuk dana setauku 5 juta di awal. Tapi kalau reksadana bisa mulai dari 10.000 pun bisa. Jadi kita tuh kalau reksadana ada yang namanya manajer investasi. Manajer investasi itu adalah perusahaan, dia bukan bank. Kalau misalnya teman-teman suka lihat ada namanya BNI, misalnya BNI manajer investasi atau aset manajemen, itu sama. Nah, dia itu fungsinya untuk mendapatkan dana dari masyarakat yang mau berinvestasi, nanti mereka yang beliin, mereka yang aturin. Mereka yang beli, oh dengan 500 ini dibeliin, ditambahin sama uang orang lain, nasabah lain, bisa nih beli ini satu, beli ini satu, beli ini satu. Jadi ibaratnya ketika kita beli reksadana, kita nggak beli 1 sapi, nggak beli 1 kambing, tapi kita beli 1 peternakan. Jadi kalau ada 1 wabah ayam misalnya kena virus flu burung, kita masih tetap punya hewan-hewan lainnya gitu. Dan kalau tapi kalau di manajer investasi itu kan sebenarnya bisa banget ngebantu teman-teman. Kenapa? Karena rata-rata banyak orang yang notabene bukan dari orang keuangan, yang nggak tahu pasar, tapi mau investasi aja. Yang penting terserah deh, saya mau investasi gitu. Saya nggak mau belajar-belajar banget tentang kurva, tentang saham. Yang penting saya mau investasi, kira-kira bisa nggak ya? Bisa banget ke manajer investasi dalam pembelian reksadana gitu. Nah, biasanya mereka tuh punya tim analis sendiri yang mikir, oh ini saatnya jual, ini saatnya beli. Jadi kita ibaratnya dapat hasilnya aja udah gitu. Tapi ya betul bisa naik, bisa turun. Dan karena mereka juga ada tim, ada perusahaan, pasti ada biaya yang dikenakan untuk reksadana tersebut gitu. Jadi ibaratnya kita dapatnya nggak yang full. Kalau misalnya saham kan kita bisa jual, misalnya kita dapat untung ya full untuk kita. Tapi kalau misalnya kita beli reksadana, 30% dari hasil pendapatan kita, bisa kita dapat 10 juta, 3 jutanya itu 3 jutanya itu untuk ke perusahaan gitu. Tapi jadinya lebih sedikit atau less risky atau risikonya tuh pasti lebih rendah. Balik lagi, kalau misalnya kita mau risikonya tinggi, mau pendapatannya yang tinggi, berarti risikonya tinggi. Kalau misalnya kita di reksadana kan risikonya agak sedikit rendah ya dibandingkan kita ke saham. Jadi pendapatannya pun nggak akan setinggi kita beli saham secara langsung gitu. Jadi balik lagi ke profil risiko teman-teman di sini. Kalau misalnya teman-teman mau cari tahu lebih lanjut, bisa banget di Google. Apa itu reksadana? Bagaimana cara belinya? Itu gampang banget. Sekarang di e-commerce juga bisa kok beli reksadana gitu. Lalu orang itu belum punya tanggung jawab pengeluaran. Justru kalau misalnya kita belum punya tanggung jawab pengeluaran dan kita masih tinggal sama orang tua, itu adalah
hal atau momen yang kita harus manfaatkan. Oh, kita belum punya pengeluaran untuk listrik, pengeluaran untuk tempat, pengeluaran untuk air. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk nabung, kita sisihkan gitu. Itu sih mungkin aku harap menjawab ya. Iya, Masya Allah. Ya, ternyata banyak banget ya. Apalagi teman-teman mungkin yang dengarkan, saya juga udah mulai nih, Kak. Ya, coba reksadana ya, karena walaupun nggak ngerti ekonomi, tapi menarik banget. Apalagi itu banyak banget, ternyata orang-orang, apalagi uang itu bergerak ya, bertambah walaupun kita nggak ngapa-ngapain gitu ternyata. Jadi mungkin buat teman-teman ya, bisa nih jadi pertimbangan untuk mulai memikirkan bagaimana mencapai tujuan keuangannya. Walaupun kita juga punya target dalam bidang Al-Quran kita. Baiklah teman-teman, apakah masih ada pertanyaan atau sudah tidak ada? Sudah pada pusing ya kebanyakan materinya. Enggak ya, mungkin ini lebih apa ya Kak, antusiasnya tinggi gitu, takjub ya. Karena bagi teman-teman ini adalah hal yang baru banget. Selama ini kan mungkin berpikirnya cukup mencatat pengeluaran dan pemasukan gitu. Belum kupikir kalau nabung itu cukup di bank ataupun nabung via emas gitu. Padahal di sini ternyata kita punya banyak pilihan ya, menambah ini keuangan dalam berbagai cara tadi ya. Produk perbankan, kemudian juga apa tadi reksadana, kemudian properti juga. Oke, baik Kak. Terakhir mungkin bisa tips-tips dari Kak Jidi ya. Bagaimana bagi teman-teman yang ingin memulai langkah ya, merapikan keuangannya dan juga mungkin ingin mencapai tujuan keuangannya. Itu langkah apa sih Kak yang awalnya perlu mereka lakukan? Sebenarnya akan sama, balik lagi jawabannya gini. Kita harus pertama budgeting strict banget. Dulu aku tuh sampai di rumah dibilang paling pelit. Tapi dalam hati aku tuh kayak ya udah bodo amat, yang penting kita tahu apa yang kita keluarin dan itu udah sesuai budget gitu. Jadi ketika kita ngeluarin tuh kita nggak perlu khawatir nanti kayak bulan depan gimana ya atau akhir bulan gimana ya gitu. Dan yang kita harus lakukan tuh ini, kita bagi-bagi uangnya. Dan juga yang terakhir, kalau misalnya mau menabung, mau mulai menyisihkan, mau mulai ya tabung atau investasi, kita harus disisihkan di awal. Kalau bisa dikunci deh di bank, nggak usah diambil-ambil lagi. Sampai di satu titik tertentu, oh oke nih uang yang di bank kayaknya kita mau masukin ke instrumen keuangan lainnya gitu. Pokoknya intinya mulai untuk menyisihkan uang gitu. Jangan uang sisa yang ditabung. Karena kalau uang sisa yang ditabung nggak akan banyak. Gitu. Itu sih tips dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Ya, insya Allah ya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Bisa tadi dilihat 50% buat kebutuhan primer, kemudian ada buat saving ya. Sama juga ini ya Kak. Apa tadi investasi dan protection ya, asuransi ya. Itu butuh juga ya, ternyata buat kita kehidupan di masa mendatang. Baiklah teman-teman semua. Malam hari ini tuh mengingatkan saya pada satu ayat ya. Satu ayat dalam surah Al-Qasas. Fabtaghi fi atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah Allah siapkan untuk bagi kamu di akhirat dan jangan lupa kamu punya bagian di dunia. Selain kita mempersiapkan diri kita untuk bisa mendapatkan syafaat melalui Al-Qur'an, di sini kita juga mempersiapkan diri kita bisa memberikan apa ya? Ikhtiar terbaik kita untuk bisa bebas finansial, aman, kemudian tidak berhutang, apalagi sebelumnya juga banyak info gitu ya yang terkena pinjol, pinjaman utang online gitu, atau misalnya yang terpaksa tidak bisa menghidupi keluarganya karena nggak punya biaya gitu ya. Dan pastinya kita juga berusaha tidak meninggalkan keluarga kita dalam keadaan miskin, baik walaupun masih sebagai muslimah, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai pekerja. Semoga teman-teman di sini bisa membuat planning ya, selain tadi planning buat Al-Qur'annya, juga planning buat kehidupan dunianya, supaya tidak hidup dalam sengsara dan tidak meminta-minta dan juga tidak terhina akan kondisi dari keuangan ya di sini. Dan banyak sekali cerita ternyata yang saya dapatkan kalau banyak sekali ukhuwah retak gara-gara uang, dan semoga kita selamat dari hal itu semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Jidi. Pada malam hari ini kita mendapatkan materi yang ini kita belum tahu banget ya. Selama ini memang Kak kita mendapatkan materi itu bagaimana menjaga keimanan, kemudian bagaimana bisa menambah hafalan Quran kita gitu, tips-tips juga murojaah. Tapi sekarang kita terbuka mata kita
mendapatkan materi ekonomi ya, atau kebebasan finansial dari KJD hingga kita punya planning dan perencanaan untuk masa depannya insya Allah. Baiklah teman-teman, insya Allah tersisa kembali ya kajian pekan depan. Semoga kita semua Allah memberikan kemudahan dan bagi semuanya Allah lanjutkan kehidupannya, hafalan Qur'annya dan juga kondisi keuangannya. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan semua teman-teman on cam ya. On cam. Dan tadi Ngantuk ya. enggak juga ini pada wajah-wajah serius nih ya, yang ngelihat ya, gimana ya aku mengatur keuangan aku ya. Masya Allah. Oke, saya hitung ya. Sekali lagi bagi yang belum silakan on cam 1, 2, 3. Cek. Oke, next kita di sini punya 2 slide. 1, 2, cek. Oke, alhamdulillah. Bagi yang mendapatkan ilmu pada malam hari ini, jangan lupa bagi dan share di Instagram dengan tag Rumah Quran Al-Wafi serta Jiddi Amali, nama akun Instagram Kak Jiddi. Kemudian juga share dengan kepada teman-teman yang lain. Semoga ilmu ini berarti dengan kita menerapinya ya, mengamalkannya dan juga membaginya insya Allah. Saya Rifda sebagai MC pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa setoran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Kak. Terima kasih Kak Jidi. Masya Allah. Kasih Kak, jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. Terima kasih Kak Jidi. Rasa tua dipanggil kakak. Teman-teman dari Rumah Quran Al-Wafi, dada-dada ya. Ya, selamat dan bahagia ya semuanya. Ya, terima kasih semua.